Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Iya. Ada simulasi makan gratis Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Iya. Ada simulasi makan gratis Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Iya. Ada simulasi makan gratis Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya. Kalau tanggapan dari Prof maksud ya, ada hasil KPU yang real? Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan
Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi sudah. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis sendiri rencananya akan dibuat Menko sendiri, Prof, untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja pada presiden terpilih. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Jumat 1 Maret kemarin. Pakar Hukum Tata Negara yang juga merupakan juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Refli Harun, bahkan ikut turun melakukan orasi. Refli Harun mendukung penuh gerakan parlemen jalanan untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan perjuangan konstitusional. Dilansir dari Tribun Jakarta, Refli memang kerap ikut berbagai aksi mengenai protes terhadap jalannya pemilu 2024. Dalam orasinya, Refli juga menegaskan bahwa pemaksulan Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional. Ia kemudian mengatakan bahwa yang melanggar konstitusi adalah memperpanjang masa jabatan presiden. Refli juga mengatakan bahwa dirinya mendukung hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu digulirkan. Menurutnya, hak angket DPR merupakan upaya untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai mendukung DPR untuk menggulirkan hak angket penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Hadar menilai pelaksanaan pemilu 2024 berjalan kacau. Menurutnya, KPU menjadi salah satu penyebab pemilu 2024 rusak. Pernyataan itu disampaikan Hadar di Jakarta pada Sabtu 2 Maret. Hadar menyebut kekacauan penghitungan suara pada Sirekap KPU merupakan ujung dari permasalahan penyelenggaraan pemilu. Ia mengungkap sejumlah tindakan KPU yang membuat penyelenggaraan pemilu 2024 rusak. Di antaranya adalah memanipulasi data parpol pada saat verifikasi peserta pemilu 2024. Hadar mengatakan ada parpol yang semestinya tidak lolos syarat tetapi diloloskan dan bisa ikut pemilu. Bukti terkait kecurangan tersebut kemudian diserahkan ke Komisi 2 DPR. Oleh karena itu, Hadar mendukung adanya hak angket DPR untuk menyelidiki penyelenggara pemilu yakni KPU. Menurutnya, KPU harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dalam pemilu 2024. Dan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu disebut bisa membersihkan nama Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR Yanwar Prihatin pada Sabtu 2 Maret. Yanwar mengatakan bahwa hak angket itu justru bisa menjadi forum pemerintah. Hak angket disebut bisa menjadi forum untuk menjelaskan tudingan-tudingan yang diarahkan kepada Jokowi agar tidak menjadi liar. Politikus PKB itu yakin Jokowi tidak masalah jika DPR menggulirkan hak angket. Buktinya Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa hak angket merupakan bagian dari demokrasi. Namun Yanwar menilai koalisi partai pendukung Prabowo Gibran belum menangkap sinyal bahwa Presiden Jokowi tidak masalah dengan hak angket itu. Koalisi Prabowo Gibran cenderung memahami bahwa hak angket merupakan jalan untuk pemaksulan Jokowi. Yanwar mengatakan bahwa hak angket juga pernah digulirkan di pemerintahan sebelumnya dan tidak ada hal aneh setelah hak angket digelar. Oleh sebab itu, Yanwar pun menekankan bahwa hak angket bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ridwan Kamil sebelumnya telah melakukan klarifikasi terkait baliho OTW Jakarta. Dalam klarifikasi itu, Ridwan Kamil mengatakan bahwa baliho tersebut bukan bertujuan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Klarifikasi itu disampaikan Ridwan Kamil melalui akun media sosial Instagramnya pada Kamis 29 Februari.
Ridwan Kamil mengatakan baliho tersebut bukan untuk tujuan politik. Namun baliho tersebut merupakan iklan produk perawatan kulit yang akan diluncurkan di Jakarta. Klarifikasi tentang baliho viral Ridwan Kamil itu kemudian ditanggapi oleh politisi Nasdem Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni berkelakar mengajak Ridwan Kamil untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ajakan tersebut disampaikan Sahroni juga melalui akun media sosial Instagramnya. Adapun sebelumnya aksi berbalas komentar juga dilakukan oleh Sahroni dan Ridwan Kamil di media sosial. Ahmad Sahroni mengomentari jika Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta menjadi lawannya. Ia menganggap Ridwan Kamil merupakan saingan yang gampang. Pernyataan itu kemudian diunggah oleh Ridwan Kamil melalui media sosial sebagai balasannya. Politikus senior Yusuf Kala telah merespon isu Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar. JK memperbolehkan semua orang untuk bergabung di Partai Golkar termasuk Jokowi. Namun JK mengatakan jika Anda gabung ke Golkar, Jokowi tidak bisa langsung menjabat sebagai ketua umum. Ia menyebut jika ingin menjadi ketua umum harus 5 tahun menjadi pengurus Golkar terlebih dahulu. Sementara itu pengamat politik menilai bahwa Presiden Jokowi lebih realistis gabung ke Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin pada Sabtu 2 Maret. Ujang mengatakan kemungkinan Jokowi akan memilih Golkar daripada Gerindra sebagai kendaraan politiknya di masa depan. Menurut Ujang, ada 3 alasan Jokowi akan sangat mudah mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya. Alasan pertama, Ketua Umum Golkar saat ini memiliki persoalan hukum. Kemudian alasan kedua adalah Golkar dinilai pragmatis. Sedangkan alasan ketiga menurut Ujang adalah Golkar dinilai sedang dikendalikan oleh Jokowi. Ujang mengatakan Golkar sekarang taat dengan Jokowi. Sedangkan Gerindra masih memiliki pemimpin yang kuat yakni Prabowo Subianto. Oleh karena itu Ujang menilai bahwa Jokowi akan bergabung ke Golkar daripada Gerindra. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Pengacara kondang Hotman Paris memamerkan video sedang bersama dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan. Dalam unggahan itu, Hotman menuliskan keterangan momen ketika Kemenhan menandatangani surat kuasa yang menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara untuk melawan hoaks tentang pembelian pesawat. Video tersebut diunggah Hotman Paris pada Sabtu 2 Maret. Adapun Hotman Paris ditunjuk untuk menangani kasus dugaan korupsi pembelian jet tempur Mirage 2005. Jet tempur tersebut merupakan bekas Angkatan Udara Qatar. Penunjukan Hotman Paris itu dilakukan sejak Senin 12 Februari lalu. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Herindra mengonfirmasi hal itu. Herindra sebelumnya telah menegaskan bahwa isu dugaan korupsi itu adalah fitnah. Ia mengatakan pemerintah tidak pernah melanjutkan proses pembelian 12 unit pesawat tempur itu lantaran keterbatasan fiskal. Jubir Menhan Dhanil Ansar Simanjuntak mengatakan bahwa pembatalan pembelian jet tempur itu dilakukan karena pemerintah tidak sanggup membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian. Oleh karena itu, Kemenhan menegaskan bahwa isu dugaan korupsi itu adalah fitnah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.